Yang namanya puasa itu tidak hanya diwajibkan oleh orang muslim saja, tapi oleh non muslim pun juga diwajibkan berpuasa. Hanya saja waktunya yang berbeda. Dan tujuannya apa? Tujuannya juga sama, satu, agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan selama kita melampaui berpuasa kemarin, kita diinginkan dari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Saudara sekalian mulia, wonten salah tunggal riwayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika belum meninggal itu pernah mengumpulkan semua para sahabatnya. Para sahabat sudah berkumpul semua seperti ini. Itu beliau menyampaikan sesuatu. Saat itu beliau juga dalam kondisi sakit. Wahai sahabatku, ya, sekaligus kasus halal dihalalkan seperti Nabi Muhammad itu menyampaikan, wahai para sahabatku dan umatku, jika saya memang ada kesalahan dalam kehidupan saya sehari-hari, dalam bergaul bersama para sahabat semua dan umat semua, saya mohon dimaafkan. Itu sekelas Nabi Muhammad saja memohon maaf kepada umatnya, kepada para sahabatnya. Dan ditambah pula oleh Nabi Muhammad, jika memang semasa hidup saya selama kita bersama-sama, baik dalam kondisi beribadah, baik dalam kondisi perang, ada yang merasa pernah saya punya hutang dengan kalian semua, maka hari ini silakan diungkapkan apa yang terjadi dalam pertemuan itu. Yang terjadi, semua yang ada hadir di dalam pertemuan itu diam. Tidak ada satu orang pun yang berkata. Itu kelas Nabi Muhammad SAW. Dan apa boleh pulau dengan kami teng manusia dia biasa. Lah, dahulu Pak RW mau. Setiap saat, setiap hari jika kita memang merasa melakukan salah, akan lebih baik kita meminta maaf kepada orang yang kita salahi, baik sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Singkat cerita, ternyata ada salah satu sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, beliau bernama Akasah, seorang sahabat yang bernama Akasah. Akasah ini mengungkapkan, wahai Rasulullah, engkau masih punya hutang dengan saya. Jika memang itu engkau anggap hutang, sahabat Rasulullah dan makan. Lalu apa hutang saya? Jawab Rasulullah, wahai Rasul, ketika dulu di perang Uhud, saya berada di samping kuda yang engkau tunggangi. Ketika engkau apa jenis itu nyabrik, itu nanti kan ngomongin mesut gitu. Nah, ketika engkau mesut kuda panjenengan yang engkau tumpangi ternyata tidak kena kudanya, tapi tanpa sengaja mengenai sahabat Akasah tadi. Jadi hari ini dengan harus bayar hutang dengan saya. Para sahabat yang lain itu waktu gergetan kabeh. Ini kok yono yang mau kayak gini, gergetan kabeh. Sampai Rasulullah mendahului begini, jika itu memang engkau anggap hutang dan engkau ingin membalas saya, di situ ada semeti dan silakan sambung saya ganti. Jika itu memang bisa melegakan dirimu. Diambillah semeti itu oleh sahabat Akasah. Ini pun yang sana itu perlu bergerak sampai maju kabeh.
melarang kira-kira ini. Tapi di tangan Kanjeng Nabi itu pun saja maka silahkan dalam saya tidak berani, hanya bisanya menanggar. Diambillah seperti itu, sahabat angkatan maju mendekati Rasul. Apa yang terjadi? Seperti itu dibuang dan sahabat angkatan langsung memeluk Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada sahabat pun sampai ketika itu belum pernah sentuhan tubuhnya langsung dengan Nabi Muhammad. Dia memanfaatkan situasi seperti itu hanya tujuannya ingin memeluk Nabi Muhammad SAW. Sontak orang yang hadir di situ kaget. Dikira itu wajib dari tenangan, tapi ternyata betul itu dibuat. Akhirnya dari kisah ini apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Di dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Abidal Jumbu'ni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhu an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala ittaqullaha haitsu ma kuntum wattabi'us sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Artinya apa? Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tadi, ternyata ketika kita berhubungan dengan sesama manusia, sebelumnya mohon maaf, kita itu ada hubungan dengan dua hubungan yang harus kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah hablum minallah, kita berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah hablum minannas, kita berhubungan kepada sesama manusia. Sing paling angel kita sing hablum minallah apa hablum minannas. Niki nyuwun izin kalau tak sambil berdiri. Kok rasanya kalau kami kurang enak ngoten. Nah, kita yang berhubungan dengan Allah atau hubungan dengan manusia yang mudah kita jalani dengan Allah. Nah itu nggak paling angel kali kita. Kalau sudah Allah ya, ternyata itu buatan makan. Ketika kita hablum minallah, kita berhubungan dengan Allah, mungkin kita melanggar syariat yang diperintahkan oleh Allah. Contoh, kemarin ketika bulan suci Ramadan, ternyata kasih wonten sing boten derek iya. Kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu dalam satu hari, ternyata ijeh ono sing bolong. Kita diperintahkan untuk membayar zakat, kebetulan kalau ini belum. Wonten sing dereng. Di RT 3 wonten sing dereng. Tidak ada. Alhamdulillah sampun datang. Ya. Nah, ketika kita melupakan itu semuanya, hubungan kita dengan Allah, kita akan menyelesaikannya lebih mudah daripada hubungan kita dengan manusia. Nah, kok takut konten. Karena kalau kita bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya bisa kita lakukan dengan taubatan nasuha. Kita taubat dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, saya bertaubat dengan taubatan nasuha, menyesali semua perbuatan atau dosa-dosa yang pernah saya lakukan, baik yang saya sengaja dan tidak saya sengaja, dan berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya lagi serta menyesalinya. Insya Allah selesai. Gusti Allah pasti mengampuni kita semua. Syaratnya di menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi. Insya Allah Allah akan mengampuni kita. Nah, saat ini hubungan kami menungso niku yo dikatakan mudah ya mudah, dikatakan tidak mudah ya tidak mudah. Seperti yang disampaikan tadi sama Pak RW, saya mohon maaf ke keluarga, berarti kita nol. Itu secara moral kita bisa mengucapkan seperti itu.
Secara moral, secara lisan kita bisa mengucapkan seperti itu. Tapi kadang-kadang ada beberapa yang kita lupakan. Kadang kita kadang tidak minjem barang ke tetangga misalnya. Misalnya kita minjem barang ke tetangga. Terus ono perjanjian. Saya minjem mejamu 2 hari saja. Nanti setelah 2 hari saya kembalikan. Ternyata apa? Si peminjam ini tidak cepat mengembalikannya. Ternyata lebih dari 2 hari. Ini baru dikembalikan. Nah, ilingan, oh iya, ini mejone tonggoku. Sebelum dibeleknya ilingan, misalnya bapak, ibu, mohon maaf, kemarin perjanjian saya mengembalikannya 2 hari. Ternyata saya lupa, baru mengembalikannya setelah 2 hari lebih. Ya, misalnya gitu, 2 hari lebih. Nah, secara moral meminta maaf seperti itu sudah selesai. Tapi secara hukum, karena ada ijab qabul ijab minjam, meja ini harus dikembalikan. Dan kira-kira kembali ini untuk perempuan perlu dicek itu. Kalau memang meja ini rusak, ya harus dikembalikan seperti minjem sedia kala. Itu. Tapi yo muga-muga nek ana rusak ngoten niku sing cilik niku yo ikhlas, ngoten wis ora apa-apa, ngoten niku sing langkung sae. Tapi kalau tidak, itu akan terbawa terus. Nah, ini karena hubungan manusia itu seperti itu. Kalau kita pinjam harus mengembalikan. Kalau mohon maaf kita berhutang, kita juga harus mengembalikan. Karena apa? Contoh juga lagi itu seperti meja tadi itu deh. Itu sampai kapanpun akan dibawa. Bahkan sampai kita ketika nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun akan dipertanggungjawabkan. Kalau tadi moral sudah kita sampaikan, kita memohon maaf sudah kita sampaikan, barang yang sudah kita pinjam sudah kita kembalikan dengan utuh seperti sedia kala, insya Allah baru kita meminta kepada Allah, baru dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku napa melih nek wonten hutang piutang. Makanya tadi hikmahnya tadi kita dari tadi, makanya kita Rasulullah tadi yang saya ceritakan itu semuanya di situ. Nabi saja sampai takut wedi nek mbok menawa ketika saya bertawung dengan para sahabat dengan umatku, aku masih punya hutang, maka harus saya selesaikan. Karena pada saat itu kemungkinan Nabi sudah tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi berusaha menyelesaikan hablum minan nasnya tadi. Karena kalau sudah menyangkut hablum minan nas itu hakul adami, hak manusia masing-masing. Maaf ya Allah. Kalau kita mikirnya Gusti Allah saja maha pemaaf, apa meneh awake dhewe menungso harus bisa berusaha memaafkan orang yang mempunyai kesalahan kepada kita. Ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba yang sudah memaafkan atas kesalahan orang lain. Amin. Allahumma amin. Makanya ketika ada pemberangkatan jenazah itu pasti kita semuanya menyaksikan, dari pihak keluarga pasti juga meminta kepada seluruh yang datang pada saat itu, apabila masih ada punya tanggungan dengan si jenazah ini, maka segera diselesaikan. Kalau memang orangnya ada memiliki hutang, ya segera dari pihak keluarga langsung melunasi hutang-hutangnya. Karena kalau tidak, itu akan dipertanggungjawabkan sampai di alam kubur, sampai di alam barzakh. Yang mudah-mudahan kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Jemaah rahimakumullah.
tadi sampaikan itu dari Abi Dzar dan Abdurrahman. Rasulullah bersabda, Ittaqullah haitsu ma kunta. Di bulan Syawal ini kita harus berusaha menjaga 3 hal. Yang pertama adalah ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah selalu kepada Allah dimanapun engkau berada. Jadi teng pundi-pundi itu kedah iling kalih Gusti Allah. Wayah rame ngeten iki nggih iling kalih Gusti Allah. Wayah dhewean yo iling kalih Gusti Allah. Bahkan waktu kita sedih pun kita juga harus ingat kepada Allah. Sampai kita bahagia pun juga harus selalu ingat kepada Allah, agar kita tidak menjadi orang-orang yang sombong. Karena pada dasarnya sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek panjenengan saged merenungkan mirsani itu ketika kita sholat iktidal, itu kan bangun dari rukuk niku. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min khairin ba'du. Segala puji bagi Allah, seisi langit, seisi bumi, bahkan barang-barang yang ada di bumi dan langit itu masih belum ada apa-apanya dibandingkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sebagai manusia itu tidak ada apa-apanya, kita tidak boleh menyombongkan diri kita. Kalau panjenengan kami hidup saling rukun bersosialisasi sewajarnya, insya Allah Allah akan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Yang kedua adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan bersosialisasilah kepada sesamamu bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang terpuji. Nek bocah cilik matur kalih tiyang sepah niku yo kedah sing alus. Nek piyantun sepah matur ten lare-larene yo kedah sing alus. Kinten-kinten lare-lare sakniki niku nek diaturi sing alus kira-kira matur boten. Boten. Matur langsung boten. Kapan pripun, Mas? Angel ya Allah. Angel. Ya, meskipun angel kita juga harus berusaha. Tapi memang lari-lari saat itu ngoten. Ketika kita ada kapal sedikit, itu lama dulu yang kasar. Jadi kita penanya tidak pakai loh, dilur, di kasari, atau di piye, apa di darno. Di darno punya orang yang duit teduh. Akhirnya yang kalah itu memang saat ini itu zaman saat ini yang lemah. Contoh mawon, saat ini itu pun boten barang mewah oleh itu lagi alat komunikasi yang namanya HP. Lari itu nek pun dolanan HP itu boten pun diganggu. Nah, buat aku juga belum dibuka obat kayak lo. Musik banget itu. Musik game. Kau tak tinggal, aku kalah. Jadi itu masa ya. Kau tak waktu di peroket ini. Jawaban ini aku tak bulan. Ya Allah, ya mudah-mudahan remaja-remaja, anak-anak di lingkungan RT 3, umumnya di RW 03 tidak seperti itu. Kalau kita selama kita menyempatkan bisa membantu orang tua, ayo kita bantu orang tua. Jangan sampai nanti kita menyesal di kemudian hari. Karena jelas ketika bulan Syawal tiba, apa yang kita lakukan? Kita bahagia, kita gembira, ketemu yang namanya Idul Fitri.
Nah Idul Fitri itu tujuannya apa? Satu, ketika kita sedang melaksanakan puasa, kita diminta untuk lebih baik lagi. Yang kita lakukan sebagai anak, kita meminta maaf kepada orang tua kita. Sampai bahkan berbondong-bondong mudik. Nah, ini mudik itu unik. Itu hanya terjadi di Indonesia. Seperti acara seperti ini halal itu juga unik, budaya yang perlu dilestarikan. Karena apa? Dari wong menawa ketika lebaran kemarin belum ada yang bisa ketemu, hari ini bisa ketemu, bisa saling memaafkan. Nah, makin wonten acara jabat tangan itu nek jabat tangan itu tenanan. Padha nek jabat tangan dadi tenanan. Kula nyuwun ngapunten sedaya wekat, mohon maaf lahir batin sing tenanan. Ngoten. Dina ibu-ibu yang jabat tangannya tenanan kali ibu-ibu. Bapak-bapak, adik-adik, remaja yang putra dikali putra, putri kali putri, bapak-bapak dikali bapak-bapak. Ngoten. Niku nek memang tidak boleh bersentuhan dengan laki. Kalau memang boleh ya saling begini, saling bersentuhan sudah tidak apa-apa, selama tidak menimbulkan sesuatu hal yang tidak baik. Jadi itu tadi. Yang kedua adalah wafalikin nas bibulukin hasanin. Kita harus bersosialisasi dengan sesama dengan akhlak yang baik. Jadi anak-anak sekarang itu misalnya diajak ngobrol, diskusi, tenyone, ayo kopi, ayo opo, macam itu malah tidak sakit. Tapi nek diomongi kok formal macam itu malah beliau malah tambah. Kene dhuwur tambah kuwi meneng macam. Ya mudah-mudahan di lingkungan wilayah RW 03 ini semua anak-anak menurut kepada ayah ibundanya. Amin, Allahumma amin. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah wa'adbi sayyi'ata al-hasanah tamhuha. Jadi kalau kita kan tanpa sadar, kita hidup sehari-hari itu kadang-kadang kita melakukan kesalahan. Kalau kita melakukan kesalahan, wa'adbi sayyi'ata, ikutilah hal-hal yang tidak baik al-hasanah dengan hal yang baik. Insya Allah dengan kita melakukan hal-hal yang baik, hal yang tidak baik tamhuha akan dihapus. Misalnya betul ngobrol kok awal diri ngelarani tonggoni. Yo wis lah DP piye supayane awal diri ngepik tombol tanpa ngobrol mau tak gawe loro. Piye carane? Insya lama-kelamaan itu pasti akan bisa terhapus keburukan-keburukan kita. Insya Allah tombolnya itu akan berubah pikiran. Oh ternyata tetangga saya memang dulu tidak sengaja sehingga hari ini aku ikhlas, aku maaf. Dan saat ini bingung terus tinggal ini, akhirnya ini malah loro dewi malah. Nopo purun kalau ngoten. Boten. Makanya kita berusaha ikhlas memaafkan tetangga kanan kiri kita hidup rukun, guyup, insya Allah berbahagia. Nantinya juga di akhir kita akan berbahagia. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ya alhamdulillah di bulan Syawal ini kita memang bulannya bulan penuh dengan peningkatan. Kita harus meningkatkan kualitas diri kita, kuantitas diri kita, terutama 3 hal tadi harus selalu kita jaga. Yang pertama, kita selalu bertakwa kepada Allah. Yang kedua, jika kita bergaul dengan sesama, bergaulah yang baik dengan akhlak yang baik, karena Rasulullah sudah mengajarkan dengan kita agar berakhlak yang baik. Dan yang terakhir adalah selama kita melakukan keburukan, ikutilah dengan kebaikan. Insya Allah kita keburukan kita akan terhapus dengan kebaikan yang kita lakukan. Amin, amin, Allahumma amin. Di dalam satu riwayat dijelaskan, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah yang termasuk orang-orang yang beruntung.
barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang rugi. Odoe rugi. Apa meneh nek sapa wonge sing luwih Allah lebih dari hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dari semoga kita termasuk yang pertama tadi. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Salli wa sallim daiman ala Muhammad. Salli wa sallim daiman ala Muhammad. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Sebaik-baik perkara yang paling baik itu adalah di tengah-tengahnya. Jadi kita netral, tidak panjang, juga tidak terlalu pendek, dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada malam hari ini bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya diri saya sendiri, dan mengajak seluruh yang ada di sini bisa mengamalkan 3 hal tadi. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya kita digolongkan sebagai hamba-hamba yang muttaqin, sebagai hamba-hamba yang sholihin, sebagai hamba-hamba yang suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa
keluarga RW Walhida ya Allah, kehidupan yang bahagia, rukun, damai sampai nanti akhir hayat ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pribadi sebelum saya tutup mohon maaf lahir batin sedalam-dalamnya ketika kami menyampaikan ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon diikhlaskan. Purun di Bapak Ibu, yang mudah-mudahan silaturahim ini selalu terjadi, kita berukun saling mengenal sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah dan doa yang telah disampaikan oleh Bapak Misbahul Munir SPDI ATB. Kami sampaikan terima kasih. Semoga kita mampu untuk mengamalkan hikmah halal bihalal yang telah disampaikan, dan semoga kita kembali menjadi insan dan budi dan kembali fitrah. Amin. Dan saya Raka Amal. Mohon maaf yang sebelumnya jika selama berlangsungnya acara dapat tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan di hari ini. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan tamu undangan. Sekali lagi kami ucapkan selamat hari Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Marilah kita tutup acara halal bihalal ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.